Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Selasa 14 Oktober 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Penampilan itu penting dalam membangun relasi di dalam kebersamaan dengan orang lain. Supaya kita dapat diterima dengan baik, kita berusaha untuk membangun citra diri yang baik juga. Kita berusaha berpakaian bersih, kita rapi, kita bertutur kata yang santun, dan memperhatikan tata krama, sopan santun. Inilah tuntutan dunia jika kita hendak diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi pertanyaannya saudari-saudara adalah, bagaimana dalam relasi kita dengan Tuhan? Ada bahaya bagi orang beriman ketika relasi dengan Tuhan hanya dilihat dari praktek lahiriah semata. Padahal relasi kita dengan Tuhan harus berangkat dari hati, kemudian praktik keagamaan. Yesus mengingatkan kita saudari-saudara untuk tidak hanya memperhatikan bagian lahiriah, tapi lebih-lebih bagian batiniah. Penampilan itu penting, tetapi yang paling penting justru isi dalamnya, isi hati. Maka saudari-saudara kita mendengar Yesus menawarkan satu petunjuk praktis yaitu bersedekah, berbagi, berbela rasa untuk membersihkan hati dari niat jahat. Tapi jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Matius 6 ayat 3. Sedekah yang tulus saudari-saudara, membantu sesama, tentu akan membersihkan hati kita. Yang penting sedekah yang kita berikan itu datang dari berkat atau rejeki yang halal. Tapi sedekah untuk mencari pujian hanya akan mengotori hati. Demikian juga dalam praktik keagamaan lainnya apapun itu. Apakah praktik keagamaan kita berasal dari hati yang tulus? Apakah yang kita tampilkan di luar merupakan luapan hati? Seringkali justru sebaliknya saudara-saudari. Tampilan luar begitu glowing, isi dalam hancur lebur. Jika kita melakukannya hanya demi pujian, hanya karena kebiasaan, maka sia-sialah kebebasan yang kita terima dari Kristus. Kita berdoa, kita melakukan mati raga, kita beramal atau berbagi, berbela rasa, karena kita mencintai Tuhan yang lebih dahulu mencintai kita. Itulah kebebasan sejati anak-anak Allah. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita tidak tahu siapa orang Farisi yang mengundang Yesus untuk makan dalam Injil tadi.
Namun tindakan Yesus menjadi bagaikan skandal bagi orang-orang Farisi yang berkumpul di situ. Tindakan itu menjadi sarana kenabian bagi Yesus untuk mengajar. Terutama karena kepemilikannya yang merupakan hasil rampasan dan kejahatan. Segala tindakan pengudusan itu tak ada artinya jika tidak disertai pengudusan dalam memperoleh harta, dalam berbagi kekayaan kepada orang-orang yang tidak mempunyai. Itulah yang saya katakan tadi. Bersedekah mesti datang dari rejeki atau berkat yang halal, bukan buah dari atau hasil kejahatan dalam bentuk apapun. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan kita untuk senantiasa mengutamakan isi dalam, hal yang menyangkut hati batin, tapi juga tetap memperhatikan penampilan lahiriah. Jangan sampai yang lahiriah menjadi lebih utama daripada yang batiniah. Karena itulah orang mengatakan, saudari-saudara, perhatikanlah casingnya, tetapi utamakanlah isinya. Rawatlah bungkusnya, tetapi utamakan isi dalamnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami boleh senantiasa disegarkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Murnikanlah hati kami selalu, semua kami mampu memberi dengan tulus, tanpa cenderung untuk mengklarifikasi, mengglorifikasi diri kami sendiri. Jauhkan kami dari macam-macam tindakan yang mengutamakan hal-hal lahiriah dan kemudian mengabaikan yang batinia. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.